Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel. Pada kesempatan ini, tidak seperti biasanya, saya menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kunci sukses dalam pembelajaran daring. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran dilakukan secara daring, ya, secara online, karena adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita segera bisa bertatap muka kembali, ya, karena apapun alasannya, pembelajaran dengan tatap muka itu lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran daring. Ya, daring ini kita manfaatkan teknologinya saja, ya, tapi kalau untuk pembelajaran lebih efektif, ya tetap pembelajaran tatap muka. Baik, langsung saja. 5 kunci sukses pembelajaran daring. Yang pertama, kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah disiplin. Ya, kunci suksesnya yang pertama adalah disiplin. Disiplin dalam bangun tidur lebih awal. Tentunya kalian tidur malamnya tidak terlalu larut, ya, supaya bangun tidurnya itu fresh. Untuk apa? Untuk menyiapkan pembelajaran, jadi lebih siap gitu, ya. Selanjutnya, mengisi daftar hadir. Nah, ini yang lebih penting nih, disiplin dalam mengisi daftar hadir. Percuma kan kamu ikut pelajaran tapi lupa mengisi daftar hadir. Nah, tetap saja nanti oleh gurunya dianggap tidak hadir atau alfa tanpa keterangan. Jadi tolong mengisi daftar hadir ini harus menjadi prioritas dalam pembelajaran daring. Ya, selanjutnya mengerjakan tugas-tugas. Ya, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berikutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini penting, ya, supaya apa? Supaya kalian tidak menumpuk tugas. Ya, kalau ditumpuk nanti akan kesulitan. Karena tugas-tugas yang akan diberikan itu semakin banyak, ya. Sehingga nanti kalian akan repot, ya, bingung, kemudian sulit untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, setiap tugas yang diberikan harus diselesaikan pada saat itu juga atau pada saat tenggat waktu yang diberikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya disiplin dalam mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Ya, artinya kalian harus tahu jadwal di hari itu apa saja pelajarannya. Jangan sampai terlewat. Ya, kalau terlewat nanti bisa merugikan diri sendiri. Akan ketinggalan materi tentunya, ya. Berikutnya disiplin dalam mengenakan seragam. Ya, walaupun tidak dilihat oleh Bapak dan Ibu guru, ya kan, tetap saja kalian harus mengenakan seragam sesuai harinya. Jangan atasnya pakai seragam, bawahnya beda. Itu kan sering terjadi seperti itu. Atasnya aja nih pakai seragam biar difoto kelihatan pakai seragam, ya kan. Bawahnya beda, ya. Bawahnya pakai anduk doang misalnya, ya kan. Kemudian berikutnya adalah disiplin dalam mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran. Nah, ini setiap yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, tolong dicatat hal-hal penting. Karena itu penting sekali, ya, karena bisa saja materi yang disampaikan itu akan dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu gurunya pada saat penilaian harian. Nah, kalau dicatat, alhamdulillah bisa dibaca. Tapi kalau tidak, ya wassalam, ya kan? Baik, selanjutnya disiplin dalam mengarsipkan tugas-tugas yang diberikan. Ini penting juga nih. Ya, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru diarsipkan, disimpan. Ya, siapa tahu yang namanya manusia kan, Bapak dan Ibu gurunya salah dalam menginput nilai, kamu punya buktinya. Bu, nilai saya waktu itu 100. Kok ini kok nilainya 80? Nah, bisa untuk bukti kalian. Makanya disiplin dalam mengarsipkan tugas-tugas yang diberikan. Oke, yang kedua adalah jujur. Ini sangat penting juga. Jujur dalam apa? Mengerjakan tugas secara mandiri. Ya kan? Jangan mentang-mentang daring
tidak tidak terlihat oleh bapak dan ibu guru, tugasnya ternyata dikerjakan oleh orang tua, oleh kakaknya. Nah, ini sungguh sangat tidak tidak baik ya kan, karena akan efeknya itu imbasnya ke kalian nggak tahu apa-apa, kalian nggak ngerti ya kan, malah yang pintar orang tuanya nanti, yang pintar yang ngerjain. Nah itu. Kemudian jujur mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah ini penting juga nih, jangan bilang-bilang ngaku ikut pelajaran tapi nyatanya dia tidur ya kan, cuma isi daftar hadir, setelah itu dia main game, main keluar. Nah ini berarti tidak jujur ya. Berikutnya, jujur memberikan alasan saat tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau sakit ya bilang sakit, kalau izin ya bilang izin. Jangan sehat dibilang sakit, sakit beneran ya, atau ada di rumah tapi bilangnya pergi. Wah itu bagaimana itu kan namanya nggak jujur ya. Jadi tolong jujur dalam memberikan alasan saat tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jujur dalam menyimak pembelajaran melalui video ataupun materi tertulis. Ini juga sering terjadi, bapak ibu gurunya kirim video di classroom ya kan, bilangnya udah lihat, udah menyimak, wah ya kan, tapi ternyata pas gurunya cek itu video masih yang nonton itu sedikit. Padahal kalau dihitung 4 kelas misalnya nih, bahasa Indonesia bapak ya, 4 kelas kali 34 itu kan 100 lebih ya kan, harusnya yang nonton itu 100 orang lebih dong kalau semuanya. Ternyata yang ngelihat cuma 80. Nah yang 40 orang lagi kemana? Berarti kan cuma bilang cuma absen doang, setelah itu ditinggal sama dia, boro-boro disimak tuh video pembelajaran. Nah, padahal video pembelajaran itu adalah penggantinya kegiatan belajar di kelas. Makanya bapak sebisa mungkin bikin video pembelajaran supaya bisa kalian simak ya. Jadi tolong diikuti, disimak pembelajarannya, jujur dalam menyimak video pembelajaran ataupun materi tertulis. Selanjutnya, jujur dalam memahami materi yang diberikan. Kalau memang belum paham, bilang belum. Kalau malu, ya japri. Ya kalau malu di grup, bilang japri aja. Insya Allah nanti dibalas sama bapak dan ibu gurunya. Selanjutnya, jujur dalam mempelajari materi yang terlewat saat tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya kan? Tahu diri aja. Misalnya kemarin nggak masuk, pasti kan ada yang terlewat. Nah, tanya bapak dan ibu gurunya, Pak, materi yang kemarin apa ya? Atau sudah tersedia di GC, tinggal dibuka. Gitu, kan gampang kan? Di GC itu pasti akan ada terus selama gurunya tidak menghapus. Pasti nggak dihapus sih. Ada, ya kan? Tinggal kalian aja mau mempelajari materi yang sebelumnya atau tidak. Karena kalau tidak, kalian ketinggalan pelajaran. Nah, ini ya, jujur yang kedua. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ini juga penting dalam pembelajaran daring. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua, dan kepada diri sendiri. Wah, ini udah lengkap ini. Kamu tanggung jawab kepada Allah. Ya kan? Kamu tanggung jawab kepada orang tua. Dan pastinya tanggung jawab kepada diri sendiri. Ketika kamu nggak jujur, kamu tanggung jawab kepada siapa tuh? Kepada Allah. Ya kan? Ketika kamu nggak ikut pelajaran dengan baik, kepada orang tua. Kenapa? Orang tua sudah mendidik kalian. Ya udah beliin seragam kalian, udah beliin buku kalian. Nah, kemudian pada diri sendiri. Ya kan, ketika kamu tidak tanggung jawab pada diri sendiri, ya diri kamu sendiri akan tidak mengerti apa-apa. Kalau memang kalian ingin berpengetahuan, ikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini namanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Ya, jadi jangan dimanfaatkan untuk aplikasi yang lain. Ya, yang nggak penting itu. Manfaatkan untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, memanfaatkan kuota internet. Nah ini, orang tua beli kuota, itu memanfaatkannya untuk belajar daring. Bukan untuk main game, main medsos, main TikTok, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, memanfaatkan HP dan laptop. Tanggung jawab. HP dibeliin sama orang tua, tanggung jawab, dijaga. Laptop juga begitu, dijaga. Ya kan? Jangan semaunya, setelah selesai digunakan, dirapikan. Setelah casnya selesai dicabut, ya kan, dirapikan. Ini namanya tanggung jawab. Berikutnya, tanggung jawab menyiapkan bahan atau alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini juga penting.
menyiapkan bahan atau alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran supaya terkesan siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan semaunya tiduran sambil selonjoran, sambil ngopi misalnya, sambil ngeteh, padahal nggak ada buku sama sekali di hadapannya. Nah, ini kan namanya cuma pura-pura. Nah, ini ya yang harus dihindari dalam pembelajaran daring. Baik, yang selanjutnya merapikan bahan atau alat pembelajaran jika sudah selesai kegiatan. Nah, ini juga penting. Bukunya dirapikan, laptop tadi juga kan, HP dirapikan. Pokoknya kalian harus punya tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada Allah, tuh ingat. Kepada orang tua dan kepada diri sendiri. Baik, sikap yang keempat adalah aktif. Nah, ini kunci sukses dalam pembelajaran daring nih. Aktif. Aktif apa? Mencari referensi materi yang tidak dapat dalam buku. Karena bukunya terbatas ya kan. Kamu harus cari materi yang lain. Sekarang ada Mbah Google, tinggal cari aja di situ. Tapi manfaatkan Mbah Google ini sebagai mencari referensi materi, bukan mencari jawaban. Itu salah. Ya. Kemudian selanjutnya aktif dalam bertanya apabila kurang memahami tugas yang diberikan. Selanjutnya aktif membantu guru menghubungi siswa yang telat atau belum mengisi daftar hadir ataupun tugas. Nah, ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru. Ketika misalnya Bapak dan Ibu gurunya share di grup, si A belum absen, nah kamu bantuin tuh, kamu japri dia, kamu hubungi dia. Ya, inisiatif, itu namanya aktif. Ya, tugas juga begitu. Ketika ada teman yang belum mengumpulkan tugas, ingatkan dia. Bukan sok tahu, tapi kita mengingatkan. Ya kan, mengingatkan dalam kebaikan itu kan sangat dapat pahala, ya kan. Akhir, sikap yang terakhir, kunci sukses dalam pembelajaran daring adalah memiliki motivasi yang tinggi, ya kan. Semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian kebahagiaan orang tua menjadi yang utama. Ketika kalian berhasil, kan yang bahagia orang tua juga. Kamu pasti bahagia, orang tua ikut bahagia. Selanjutnya, jika tidak bisa melakukan hal yang hebat, lakukanlah hal kecil dengan cara yang hebat. Nah, ini pembelajaran daring, dari sekecil apapun kalian lakukan dengan baik, insya Allah akan menjadikan sesuatu hal yang hebat. Ya, makanya kamu lakukan hal yang kecil ini dengan cara yang hebat. Dengan apa? Tanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, ini endingnya nih, ya kan? Harus memiliki motivasi yang tinggi. Tidak bisa melakukan hal yang hebat, maka lakukan hal yang kecil dengan cara yang hebat. Oke? Selanjutnya yang terakhir, ingat, kesuksesan kita adalah di dunia dan di akhirat. Kalau kamu sukses di dunia, agamanya, pengetahuannya, insya Allah akan sukses juga di akhirat. Balasannya surga untuk kalian semua. Amin. Ya kan? Ya. Demikian 5 kunci sukses dalam pembelajaran daring yang bisa Bapak sajikan. Mudah-mudahan bisa menambah, ya kan, giroh kalian, semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran daring. Tentunya untuk kesuksesan kita semua, bagi Bapak juga sebagai guru dan bagi kalian sebagai siswa. Insya Allah kita semua akan sukses bersama dan masuk surga bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.